Salam dari desa. Pemirsa, pada tayangan perdana dari Desa ke Desa kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Desa Ledo Ombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Desa terpencil di lereng Pegunungan Tengger ini memang dikenal sebagai penghasil kentang, sayur mayur, dan juga bawang daun. Dan beberapa waktu yang lalu, Bupati Probolinggo Ibu Hajah Puput Tantrianasari sengaja datang untuk melihat bagaimana kondisi dan juga kegiatan warga di Desa Ledo Ombo. Seperti apa kegiatannya? Kita ikuti berikut ini. Wilayah pegunungan di selatan Kabupaten Probolinggo, khususnya di Desa Ledo Ombo, Kecamatan Sumber, dikenal memiliki medan yang sulit. Karena akses jalan yang rusak dan sarana transportasi terbatas. Padahal wilayah ini punya potensi sumber daya alam berupa hasil pertanian seperti kentang, bawang pre, kobis, dan sayur mayur lainnya yang sangat melimpah. Selain potensi hasil pertanian, wilayah ini juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan budaya. Karena masyarakat suku Tengger yang mendiami kawasan ini telah lama dikenal karena keunikan adat istiadat dan ritual budaya setempat. Perhatian pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada kawasan adat daerah terpencil diwujudkan dengan menyelenggarakan acara Tilik Desa atau kunjungan ke desa yang dilakukan oleh Bupati dan jajaran terkait untuk bertemu langsung dan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Ledo Ombo. Kedatangan Bupati dan jajarannya di tengah panen kentang dan bawang daun langsung disambut antusias oleh para petani. Pada kesempatan ini, Bupati Probolinggo Hajah Puput Tantrianasari juga memberikan bantuan peralatan pertanian yang secara simbolis diterima oleh perwakilan kelompok tani setempat. Bu, kados pundi harga bawang prenya? Murah, Bu. Cuma 6.000 per kilo. per kilo di sini. Per kilo 6.000. Biasanya harga 10. lebih dari 10. Mungkin Turun sekarang lagi panen raya ya. Iya. Jadinya Murah. karena stoknya banyak, akhirnya Menurun harganya harganya. turun. Kalau harga pupuk sendiri gimana?
Harganya masih normal. 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 Bu. Kalau komoditas lain kentang, Kentang ini yang murah. kentang murah juga. Kubis cuma lagi meningkat dikit. Ya kalau kubis. Makanya ibu-ibu contoh kentang. Iya. Pemkab kan sekarang sedang gencar buat pelatihan-pelatihan khususnya buat ibu-ibu ini. Supaya apa? Supaya pada saat harga kentang turun, kemudian tomat pada saat panen raya pasti kan harganya turun. Nah, itu bagaimana ibu-ibu ini nantinya dengan pelatihan itu bisa bikin sesuatu yang lain. Jadi misalnya kentang, biasanya jenengan langsung dipasarkan, langsung dijual. Nah, ini kita buat pelatihan bagaimana nanti kentang misalnya dibuat keripik, dibuat kerupuk, tomat juga gitu. Biasanya jenengan kalau sedang panen raya harganya turun, tomatnya nggak mau dipanen kan ya, daripada rugi untuk operasional. Nah, ini kita buat pelatihan bagaimana bikin manisan tomat, jus tomat, dipasarkan, dikemas yang bagus, kita bikin pelatihannya, kita bantu peralatannya, kita bantu modal termasuk pemasaran. Nah, nanti dengan itu semua harapannya kesejahteraan jenengan sebagai petani itu lebih baik gitu. Jadi tetap semangat, doa yang penting, sholatnya jangan lupa 5 waktu, nggak boleh ditinggalkan, insya Allah akan dimudahkan semuanya oleh Allah. Matur suwun sangat. Kunjungan dilanjutkan dengan menemui para lansia di tempat posyandu lansia. Bupati Probolinggo melihat langsung bagaimana pelayanan kepada para lansia Desa Ledok Ombo. Setelah itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa susu bubuk kepada para lansia. Kunjungan Bupati Probolinggo ke Desa Ledok Ombo mendapat apresiasi warga desa. Bupati mendapat selendang khas suku Tengger. Selanjutnya dalam acara Tilik Desa Ledok Ombo, Bupati Probolinggo berkesempatan melihat hasil bumi berupa sayur mayur khas Desa Ledok Ombo, seperti bawang daun, kubis, kentang, tomat, dan wortel. Bupati Probolinggo juga mencicipi minuman herbal hasil karya ibu-ibu PKK Desa Ledok Ombo. Karena masih dalam suasana perayaan Hari Raya Karu, Kepala Adat Desa Ledok Ombo juga mengundang Bupati Probolinggo hadir dan menyaksikan ritual Karu, yaitu ritual adat menyambut perayaan Hari Raya umat Hindu suku Tengger. Sebelah sana nggak apa-apa. Masyarakat Desa Ledok Ombo juga menyuguhkan kesenian tari topeng jaranan, diiringi dengan musik gamelan tradisional khas masyarakat Tengger, sebagai bentuk penghormatan kepada Bupati Probolinggo yang berkunjung ke desa mereka.
Selain memanen kentang dan bawang daun bersama para petani, Bupati Probolinggo juga menyempatkan diri datang ke Posyandu Lansia. Beliau juga ikut berdialog bersama masyarakat sekitar untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di Ledo Ombo. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun Basuki Langgeng. Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, para bapak dan ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan pembangunan selama ini. Mungkin panjenengan dalam hati menyampaikan, Bupati ini apa lupa ke Sumber? Bupati ini apa lupa sehingga tidak memperhatikan, sepertinya tidak memperhatikan Desa Ledo Ombo, khususnya infrastruktur jalan. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo ini, insya Allah satu desa dengan satu desa yang lain, kita semua ini punya 330 desa dan kelurahan se-Kabupaten Probolinggo yang tidak ada perbedaan perhatian dari pemerintah daerah, dari Bupati Probolinggo. Sama, semuanya diperlakukan sama, semuanya mendapatkan jatah dan perhatian yang sama oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Pembangunan khususnya infrastruktur jalan di Kecamatan Sumber, para bapak dan ibu sekalian, memang ini adalah salah satu tantangan Kulo Sareng Panjenengan sedoyo. Karena apa? Karena dari sisi geografis tidak jalan lempeng lurus, para bapak dan ibu sekalian, tapi berkelok-kelok. Struktur tanahnya pun tidak sama dengan struktur tanah, apakah seperti kalau di bawah Sumber, apakah itu Kuripan atau Wonomerto atau Kraksan. Tetapi struktur tanahnya adalah sedikit berpasir, sehingga manakala dibangun aspal, para bapak dan ibu sekalian, memang ini tidak bisa bertahan lama. Sehingga 3 tahun terakhir ini, para bapak dan ibu sekalian, oleh karenanya kenapa panjenengan mungkin kalau dari Ledo Ombo turun sampai dengan Kecamatan Sumber, kota Kecamatan Sumber, oleh karenanya kenapa hari ini pemerintah daerah melakukan pembangunan jalan bukan aspal, tetapi adalah cor, karena itu adalah solusi jangka panjang. Saya mau tanya Bu, sekarang saya usul masalah itu hutan supaya dilestarikan, karena di Desa Ledo Ombo kekurangan air Bu. Kalau hutan itu tetap digundulkan, itu masyarakat Desa Ledo Ombo kan kekurangan air karena sumbernya terlalu kecil Bu. Kalau lanjut Pak. Kalau tidak dilanjutkan, dilestarikan hutan seperti Desa Ledo Ombo, seperti B29 itu, sumbernya kecil, nanti yang susah payah ya Ibu Bupati. Jadi saya minta itu harus dilestarikan supaya sumbernya tidak kecil, tidak susah kepada pemerintah. Yang saya sampaikan kepada Ibu Bupati, bapaknya di rumah, guru sekolah. Beda dengan tahun 91 waktu saya kelas 2 SD Bu. Dulu waktu itu satu sekolahan ada 7 PNS. Nah kalau tahun ini
Sekolahan SD, SMP sudah ada. Sayangnya Pak gurunya satu sekolahan yang PNS itu hanya 2 orang. Nah, lainnya Sopwan. Terus kedua, datangnya itu bahkan muridnya sudah hampir lapar di sekolahan, baru datang. Sempat saya tegur gini, aduh Pak, maklum jalannya rusak. Sudah cocok yang disampaikan Ibu Bupati, jalan dibangun. Yang kedua saya minta Bu, nanti jangan hanya sekolahnya saja, kalau bisa gurunya. Karena yang utama untuk pembangunan masyarakat adalah SDM. Dulu pernah disampaikan Pak Teguh waktu jadi Camat Sumber mau membangun SDM masyarakat Kecamatan Sumber. Pak Teguh belum tersampai membangun SDM sudah naik jabatan. Sekarang mumpung ketemu sama Ibu Bupati, tolong Bu, anak saya masih kelas 2 SD, butuh pendidikan karena gurunya tidak ada, hanya 2 orang kepala sekolah dan 1 PNS itu. Dan yang kedua, tolong dari pihak terkait masalah jalan yang ada di Desa Ledok Ombo di perbatasan Lumajang. Sudah susah payah Ibu Bupati mencarikan dana ya, itu baru 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, ada yang rusak 1 bulan. Jadi nanti tolong pihak terkait Ibu bisa memberikan teguran atau disurvei lagi. Emang Bu, dananya besar, penggunaannya nggak lama, mungkin 6 bulan lagi hancur lagi itu Bu, kalau kondisinya seperti itu. Jadi hanya itu, tolong nanti bisa diberikan solusi kepada Ibu Bupati. Nama saya tadi lupa, saya Edi Sakur, Kepala Adat Desa Ledok Ombo, matur nuwun. Saya telah menjalin banyak komunikasi dengan Kepala Perhutani, bagaimana hutan yang ada di kawasan Kabupaten Probolinggo itu, bagaimana sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Probolinggo, bukan untuk kemakmuran warga di luar Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi terima kasih, dan insya Allah terkait dengan penghijauan dan pelestarian hutan ini memang juga menjadi salah satu program prioritas saya, Pak Marjoyo, sehingga panjenengan tidak perlu khawatir karena ini juga sudah menjadi perhatian saya selaku bupati. Terima kasih. Terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan, yang perlu Pak Adi ketahui, posisi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dan insya Allah hampir semua pemerintahan daerah dan kota se-Indonesia ini sama-sama mengalami kekurangan PNS, utamanya dari PNS dari guru. Sehingga mohon maaf kalau Sumber kemudian PNS-nya hanya 2 orang, kemudian yang lainnya diisi oleh masih tenaga PTT atau GTT atau Subwan. Karena memang inilah kondisinya, karena memang pemerintah pusat masih menghentikan sementara penerimaan PNS, termasuk di dalamnya adalah guru. Mungkin itu para bapak dan ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas semangat panjenengan, terima kasih atas penghormatan panjenengan hadir di tempat ini. Mohon maaf manakala ada kekurangan dan kelebihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian Bupati Probolinggo Hajah Puput Tantriana Sari kepada kesejahteraan ibu dan anak di Desa Ledok Ombo sangat tinggi. Usai dialog dengan warga,
Secara spontan Bupati mengunjungi dapur umum tempat acara pertemuan berlangsung. Di sini Bupati mendapat sambutan antusias dari ibu-ibu dan mengajak berdialog untuk mendapatkan masukan bagaimana penanganan kesehatan ibu dan anak di Desa Ledo Ombo. Gimana Ibu, sehat semua ya? Sehat. Gimana posyandunya di Ledo Ombo? Lancar ya? Bu bidannya sregep ya? Oh ya, kalau nggak sregep. Oh, asli orang sini, jadi tinggal di sini, jadi pelayanannya lebih bagus, lebih dekat. Kalau pendidikan gimana Bu? Pendidikan itu yang Gimana? dari fasilitas, dari guru. Ya tadi sudah disampaikan, nanti ke depan insya Allah ini jadi bahan perbaikan. kalau jalan sudah baik, insya Allah mungkin gurunya kan bisa. Doakan ya, semoga semuanya dimudahkan. Ke depan infrastruktur jalan ini memang jadi perhatian, jadi perhatian saya khusus 2017 percepatan pembangunan di infrastruktur ya. Pokoknya yang penting tetap semangat nyekolahkan putra-putronya. Supaya apa? Supaya putra-putronya lebih berkualitas dibandingkan kulo sareng jenengan selaku orang tua nggih. Supaya bisa nantinya bangun bersama-sama sumber nggih. Berdaya manusianya yang Nggih. Kalau pemberdayaan perempuan tadi saya sampaikan pada kelompok tani. Pemerintah daerah 3 tahun terakhir ini dan insya Allah sampai dengan 5 tahun ini program saya ini bagaimana perempuan ini lebih mandiri, lebih sejahtera. Caranya bagaimana? Contoh jenengan, hari ini harga kentang kan turun, tomat juga turun. Apalagi kalau tomat sedang panen raya, pasti sudah seperti nggak ada harganya. Tomat itu bagaimana jenengan tetap karena kemampuannya nanam tomat kan kemampuannya nanam kentang, bagaimana kentang itu nggak loko-loko jenengan jual kentang mentah. Kan iya biasanya jenengan panen dari Tegal langsung diterima Tengkulak. Ya, dengan harga sesuai ya saenak udele Tengkulak. Kan ya sesuai pasar. Nah, ini bagaimana jenengan ini buat sesuatu yang lain, misalnya kerupuk kentang, keripik kentang, mungkin tepung kentang, stik kentang. Tomat juga begitu, ada manisan kentang, ada apa namanya? Manisan tomat. Manisan kentang, manisan tomat, ada jus tomat, saus dan lain sebagainya. Itu dilatih oleh pemerintah daerah. Jadi bagaimana jenengan nanti ini cita-cita saya, tapi semuanya tergantung jenengan serius atau enggak. Fasilitas itu sudah ada Bu Tinggi. Jenengan kalau misalnya ada kelompok, sampaikan saja ke Pak Camat supaya Pak Camat menyampaikan ke saya, nanti akan saya beri pelatihan itu. Sama-sama. Kuncinya adalah jenengan karena program saya, ya mohon maaf Pak Tinggi, karena bupatinya perempuan, saya ini pengen bagaimana para perempuan ini lebih sejahtera, lebih maju. Seperti itu, jadi tetap semangat. Nanti kalau ada kelompok yang potensial Bu Tinggi, kelompok yang serius, saya beri pelatihan itu, Jadi tetap semangat, Bu. Makasih pembinaan. Semoga Bu Tinggi juga, Pak Tinggi baru setahun sekian, 1 tahun sebulan jabat petinggi, semoga diberikan kemudahan ya. Jadi pemimpin yang amanah, selamat, bisa bikin Ledo Ombo lebih maju, ya. Ini apa ini? Hotel. Ayo Mama, coba. Harus
Kunjungan Bupati Probolinggo ke Desa Ledo Ombo dirasakan sangat berarti bagi warga desa. Apalagi warga desa bisa berkesempatan untuk menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada pemimpin wilayahnya. Bahkan mereka berharap agar kunjungan seperti ini sering dilakukan oleh jajaran pemerintah lainnya. Insya Allah doakan sehat ya, jadi bisa kesini lagi. Insya Allah nggih. Doanya semoga dimudahkan. Dengan kedatangannya Ibu Bupati dari Kabupaten Probolinggo, saya sangat bangga mewakili masyarakat Desa Ledo Ombo, dan saya dengan menaruh harapan yang besar kepada Ibu Bupati untuk sering-sering nanti bisa datang di wilayah Desa Ledo Ombo khususnya, dan umumnya di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Dan dengan adanya acara ini mungkin bisa jadi pelajaran kepada semua pemimpin yang ada di atas, mulai dari bupati, gubernur atau sampai yang di atas, bisa turun ke lapangan agar lebih tahu kondisi kita yang ada di gunung, yang ada di desa-desa. Membangun sebuah desa dan mensejahterakan masyarakatnya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun kunjungan ke desa-desa seperti ini bisa menjadikan warga desa merasa pemerintah peduli terhadap mereka. Sekian tayangan dari Desa ke Desa kali ini, sampai jumpa.